Iya. Oke, silakan Pak. Begini, saya mau memberikan tanggapan juga kepada Pak Ustadz ya. Karena ya saya juga sedikit tahu tentang Islam karena ya jujur saya dari mantan Muslim juga tuh. Tapi sekarang saya sudah di Papua di pelayanan. Jadi begini menurut saya, daripada kita mengorek kesalahan orang, lebih baik Bapak bercermin dengan ajaran Bapak sendiri. Karena seringkali yang mengorek orang-orang Kristen lah, kafir lah, penyembah berhala lah, penyembah patung lah. Kalau kita lihat pembelajaran lagi, ketika mereka pergi ke Ka'bah, ketika mereka pergi ibadah haji, mereka itu kan memenuhi panggilan. Dikatakan, la baitakallahu la baitakallah, aku memenuhi panggilanmu ya Allah. Sehingga mereka pergi ibadah haji, mereka pergi ke Mekah, mereka mengelilingi batu hitam itu. Sedangkan ketika mereka pergi ke Mekah, mereka pergi ke ibadah haji, mereka memenuhi panggilan Allah. Dan orang yang memenuhi panggilan Allah, berarti dia akan menyembah Allah. Sedangkan mereka pergi ibadah haji ke sana, apa yang mereka sembah? Yang disembah hanyalah batu, yang disembah hanyalah Ka'bah itu. Berarti Tuhanmu adalah Ka'bahmu. Berarti penyembah berhala siapa? Jadi toleransilah sedikit. Kami orang-orang Kristen tidak mau mengorek-ngorek kesalahan atau kejelekan agama lain, tetapi marilah kita bangun toleransi antar agama kita dan kita belajar masing-masing menurut kebenaran kita. Kalau memang itu menurut Pak Ustadz kebenaran Pak Ustadz, belajarlah di situ. Dan tolonglah kalau khotbah itu atau berceramah itu, ceramahlah dari Al-Qur'an Anda. Bagikanlah pengalaman dari Al-Quran Anda, jangan mencomot-comot dari Alkitab, terus diambil yang jeleknya saja, tidak mau baca yang baiknya saja. Itu menurut saya bukan ustadz. Kalau menurut saya, kalau dia hanya mengambil yang jelek-jeleknya saja, karena kalau setahu saya ustadz itu dia memiliki hati yang hati yang lembut, dia penuh kasih sayang. Karena kalau orang benar-benar seorang ustadz, dia mengajarkan apa yang Tuhannya, dia memiliki kasih dan memiliki kasih sayang. Karena yang sering mereka katakan, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, Tuhan mereka maha pengasih, Tuhan mereka maha penyayang. Tetapi kenapa yang mengikut pengikutnya tidak memiliki kasih, tidak memiliki kasih sayang? Itu yang diherankan sekali. Jadi tolonglah, ajarkanlah ajaran yang baik bagi Pak Ustadz sesuai dengan Al-Quranmu, sesuai dengan akidahmu yang membangun. Jangan hanya mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Karena orang-orang yang mencari kesalahan orang lain, ujungnya akan binasa dan masuk neraka. Karena itu saya bilang, Pak Ustadz bertobatlah sebelum kiamat datang. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Rahman. Ya. Terima kasih. Ini luar biasa apa yang beliau sampaikan, teman-teman. Dan ini kalau Pak Suharsono sedang monitor mendengarkan, inilah bukti Ustadz bahwa semakin banyak yang murtad dan semakin banyak yang meninggalkan Islam. Tetapi Anda selalu propaganda kalau gereja sepi. Ini kalau mau ditampilkan ini jutaan orang ini yang sudah meninggalkan Islam, ya. Jadi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Abdurrahman tadi, sudahlah ceramahkanlah Islammu, ceramahkanlah Muhammadmu, ceramahkanlah Al-Quranmu. Apa yang bisa dibanggakan dari Muhammad, apa yang bisa dibanggakan dari Al-Quranmu, coba tawarkan kepada umat manusia. Siapa tahu orang Kristen atau pendeta, siapa tahu saya bisa tertarik kalau melihat kelebihannya. Tapi kalau kalian menghina, ya bagaimana orang bisa tertarik gitu loh. Oke, Pak Abdurrahman, ini Pak Muhammad KC juga udah masuk. Selamat malam Pak KC.
Selamat malam, salam kemenangan Pak Yusuf, Salam kemenangan, salam Pak. sadar Pak Salam Abdurrahman. Salam kemenangan Pak Aceh. Iya, puji Tuhan. Pak Abdurrahman ini haji dulu ya? Iya. Oh, puji Tuhan. Berarti kalau cerita tentang Mekah dengan saya akan nyambung nih. Iya, iya. Aduh, cuma capek-capek lempar-lempar batu itu tuh. Menyesal ya, duit habis banyak. Iya, duit habis banyak, percuma saja capek-capek ke sana. Aduh, kepala Tapi pun tidak tidak apa-apa. boleh nonggak tuh. Aduh. Pengalaman Pak, jadi kita sekarang bisa memberantas mereka, bisa memberitahu ke mereka dengan fakta yang benar. Begitu Pak Abdurrahman. Bu, Tuhan punya cara. Saya bersyukur, coba kalau saya nggak pernah ke Mekah dulu, kalah sama mereka berdebat saya. Iya. Makanya mereka itu tidak mau ngadepin saya, yang mau ngadepinnya para pendeta, dibohongin sama mereka. Yang membuat mereka kasihan begini Pak, baru-baru ini saya temukan Al-Quran surat 72 Al-Jin ayat 19 yang menyatakan bahwa Muhammad itu dikerumuni jin, dekat dengan jin. Saya cari-cari ayatnya, di mana ayatnya Muhammad dekat dengan Allah, tidak ada. Kalau Isa Al-Masih ada ayatnya dekat dengan Allah. Surat 3 Ali Imran ayat 45, begitu Pak Haji. Jadi udah benar Pak Haji ini mengikut Yesus sekarang. Udah di posisi yang benar. Menemukan jalan yang lurus. Begitu Pak Haji. Ya, haleluya. Haleluya Pak Haji. Kalau ada saudara yang belum mengenal Yesus, Pak? Segera. Pak Abdurrahman. Rupanya bermasalah sinyalnya ini. Sinyal mungkin agak kurang mendukung. Halo. Iya. Ya, bisa dengar Pak? Iya, bisa dengar. Ya, silakan Pak ditanggapi Pak. Pak Aceh tadi mengulas sedikit tentang apa yang dia pernah jalankan dulu. Pak Abdurrahman. Iya. Maaf, ini apa sinyalnya kurang bagus ini. Waktu di Mekah dulu pernah naik ke Jabal Nur enggak? Ya. Waktu di Mekah pernah naik ke Jabal Nur? Waktu di Mekah pernah naik ke Jabal Nur juga toh. Kalau kita kan pergi ke sana, ada ini mati ini kurang jelas ini sinyal. Yang ada Gua Hira-nya, benar kan? Iya. Oh, iya. Itu kan perjalanan naik ke Gua Hira itu ke atas gunung itu sangat mustahil sekali. Capek ya. Sangat mustahil sekali, apalagi kalau kita lihat apa itu tempat dulu dia terima wahyu itu, tempatnya itu kan sangat mustahil bisa dijangkau. Iya. Sebetulnya itu cerita perang Badar, Pak. Ketika sembunyi di atas batu sana, Muhammad sembunyi dia ketat-ketat. Setelah sembunyi, pulang ngaku mendapat wahyu dari situ. Iya. Begitu. Nah, bagi orang yang logikanya nggak jalan, percaya aja. Terus dia udah membuktikan. Kan dia keluar dari Gua Hira seperti orang gila toh. Benar. Dia mengatakan aku ketemu dengan malaikat, aku seperti mau gila. Dikatakan kepada istrinya. Bagaimana orang percaya ketemu Tuhan kok takut, ketemu Tuhan kok jadi gila? Yang jadi gila itu bukan ketemu Tuhan, ketemu setan pasti jadi gila. Ketemu Tuhan itu dapat berkat. Kalau kita ketemu Tuhan suka cita, joget-joget ya. Kita joget-joget dapat berkat. Ini pulang ke rumah merinding ditutupi pakai selimut. Aduh, panas dingin. Iya. Ya begitulah Pak Aceh. Oke lah, puji Tuhan, kita sudah jadi sekeluarga kerajaan Allah. Haleluya. Amin. Begitu Pak Abdurrahman. Ya, ini ada satu ayat dalam firman Tuhan yang luar biasa untuk
bisa menjadi berkat buat orang-orang Kristen ya, buat semuanya sih sebetulnya kalau kita mau buka hati. Dalam 2 Petrus 2 ayat 4, coba kita share screen dulu sebentar ya. 2 Petrus 2 ayat 4, sebentar ya teman-teman ya. Ya, 2 Petrus 2 ayat 4. Oke, Pak Kace bisa bacakan Pak? Sebentar ya Pak. Sebentar kita share screen dulu ini biar semakin jelas bagaimana firman Tuhan itu sudah menyatakan di dalam Alkitab yang sudah sempurna itu. Coba Pak Kace bisa tolong bacakan? 2 Petrus 2 ayat 4 ya. Ya. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang membuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Firman Tuhan di dalam Petrus mengatakan bahwa 2 Petrus 2 ayat 4 bahwa malaikat-malaikat yang berdosa atau roh-roh jahat atau iblis ya, itu mereka dilemparkan, mereka masuk ke dalam gua-gua, dilemparkan ke tempat yang gelap untuk menyimpan mereka sampai kepada hari penghakiman ya. Jadi kalau di dalam kebenaran yang dimiliki yang telah dibukakan oleh Tuhan kepada orang-orang Kristen, bahwa yang ditaruh di dalam gua-gua itu adalah mereka malaikat-malaikat yang berbuat dosa ya. Jadi itulah roh-roh jahat, itulah iblis, itulah yang dilemparkan ke dalam gua-gua yang gelap, dan mereka disimpan di situ untuk sampai kepada hari penghakiman. Begitu Pak. Pak Abdurrahman, bisa dengar? Iya. Jelas ya Pak? Jelas. Jadi bagi kita adalah satu pemahaman yang jelas bagaimana Tuhan itu sudah menyatakan, justru kalau kita istilahnya ke tempat gua-gua itu kita harus hati-hati ya, karena ini firman Tuhan sudah menyatakan kepada kita gitu. Saya perhatikan dan saya ikuti perkembangan umat kita dari waktu ke waktu. Beberapa tahun belakangan ini Bapak Ibu, banyak sekali orang-orang Islam yang murtad. Betul. Banyak sekali yang murtad. Bukan hanya dari kalangan orang-orang yang awam, bukan hanya dari kalangan orang-orang yang miskin, bahkan sampai kepada kalangan yang intelektual, orang-orang yang berada secara ekonomi. Sekarang terjadi fenomena pemurtadan.